Alkisah, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging. Suatu hari ia buang air kecil di semak-semak. Namun ada babi jelmaan Dewi yang bernama Wayunyang datang minum air seninya hingga diambil. Beberapa bulan kemudian, Wang Yungyang pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Setelah membersihkan tubuh bayi itu dengan menjilatnya, Wang Yungyang meletakkan di atas batu besar di balik semak-semak dengan harapan ayahnya alias Prabu Sungging akan menemukannya. Ternyata, harapan Wang Yungyang tercapai. Prabu Sungging terlihat bingung. Ada apa, Paduka? Sudah sekian lama kita berburu, namun tak ada satupun hewan yang dapat aku buru. Dari terbit fajar hingga terbenam, kita tak dapat apapun. Izinkan saya menjelaskan senjata khas dari Jawa Barat. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambangan, hiasan, ataupun cerendam mata. Ampun, Paduka, lebih baik kita hentikan saja perburuan ini. Kasihan Ratu, beliau pasti sudah menunggu dari tadi. Benar Paduka, toh langit sudah mulai gelap. Alangkah baiknya kita kembali ke istana. Kau benar juga. Baiklah, kita pulang. Silakan, Paduka. Tiba-tiba terdengarlah suara bayi yang menangis. Suara apa itu? Sepertinya ada suara tangisan bayi, Paduka. Di sekitar sini pasti ada bayi. Kau benar, pengawal. Coba kau cari asal suara itu. Baik Paduka. Itu dia, bawa dia kemari. Silakan Paduka. Ampun, Paduka, sebaiknya kita apakan bayi ini? Dia sudah tidak memiliki orang tua. Kau benar, kenapa ada bayi ini di hutan yang berbahaya ini? Sebaiknya aku bawa dia ke istana. Sesampainya Prabu di istana, Permaisuriku, di mana kau? Aku punya kabar gembira untuk kau. Ada kabar apa, Prabu? Ratuku, lihatlah ini. Aku menemukan bayi ini di hutan. Bayi siapa ini, Prabu? Cantik sekali rupa bayi ini. Entahlah, permaisuriku. Tadi aku menemukannya tergeletak di atas batu. Prabu, saya sangat senang dengan bayi ini. Bagaimana jika kita angkat dia menjadi anak kita? Mengingat kita tidak mempunyai anak. Bagaimana kita punya anak, Prabu? Kau saja tak pernah membelai saya. Mau bagaimana lagi? Saya seorang raja, Ratuku. Kalian kemari. Iya Prabu. Tolong kalian urus bayi ini. Lihat bayi ini, begitu lucu dan cantik. Benar tuanku. Tuan beri siapa nama bayi ini? Saya dan Ratu belum tahu, belum kami pikirkan. Segera diberi nama, Tuan. Semakin cepat diberi nama, semakin cepat masyarakat tahu bahwa rajanya telah memiliki keturunan. Cepat, segera kita urus bayi ini. Cepat kau siapkan air hangat. Baik. setelah bayi itu selesai dimandikan, Prabu dan Ratu kembali menggendong dan berdiskusi tentang nama yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Prabu, mau kita namakan apa bayi ini? Saya tidak pandai memberi nama, Ratu. Bagaimana? Aha, saya punya ide, Prabu. Bagaimana kalau kita namakan dia Dayang Sumbi? Nama yang bagus. Dapat ide dari mana, Ratuku? Ya karena ini anak kita. Makanya kita namakan dengan gabungan nama kita, Prabu. Prabu Sungging dan Ratu Mbiling. Saya setuju. Segera kita umumkan kepada masyarakat. Lalu kita adakan syukuran. Lihatlah, Ratuku. Dia cantik ya. Benar, Prabu. Akhirnya kita memiliki putri mahkota. Ya, Ratuku. Sekarang aku telah memiliki tujuan lagi untuk hidup. Waktu terus berjalan. Akhirnya Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Puluhan pangeran mengunjungi istana untuk melamarnya. Namun semuanya ditolak. Ini pulang semuanya. Ayanda, ampun ayah. Saya tidak ingin menerima suatu lamaran dari para pangeran kerajaan lain. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar sesama kerajaan hanya karena memperebutkan saya. Lalu, apa kemauanmu, wahai anakku? Saya ingin mengasingkan diri ke hutan dan mencari tahu tujuan saya hidup di dunia ini, ayah. Tidak! Aku tak mengizinkanmu. Kaulah putri ayah satu-satunya. Ayah tak mau melepaskanmu. Kau egois, Dayang Sumbi. Kau anak satu-satunya ayah. Jika kau tak ada, sudah tak ada lagi tujuan ayah hidup. Tiba-tiba, Ratu Mbiling yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan antara Dayang Sumbi dan Prabu Sungging datang. Tolong ayah, hanya ini kesempatan saya. Saya juga tak ingin terjadi perselisihan antara kerajaan karena saya. Prabu, saya setuju dengan Dayang Sumbi. Ratuku, Tidak apa-apa, Prabu. Ini demi kebaikan kita bersama.
Prabu Sungging akhirnya ia sadar. Baiklah Dayang Sumbi, ayah mengizinkanmu pergi mengasingkan diri. Terima kasih ayah. Lalu Ratu Mbiling, Prabu Sungging, Dayang Sumbi dan para pengawal kerajaan mengantar Dayang Sumbi menuju hutan. Sesampainya di hutan, Para pengawalku, kuperintahkan kalian untuk membangun rumah seperti ini untuk anakku ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan rumah adat dari Jawa Barat, yaitu rumah Julangapak. Julangapak adalah salah satu jenis gaya bangunan rumah khas Sunda yang dalam bahasa Indonesia Julangapak memiliki arti burung yang sedang mengepakkan sayap. Arti tersebut berasal dari kata julang yang berarti burung dan ngapak berarti mengepakkan. Sepertinya sudah waktunya ayah pulang Dayang Sumbi. Sumbi, baik-baik ya nak. Makanlah makanan yang bergizi dan terus jaga kesehatanmu. Jika kau butuh bantuan kami, katakan saja oke? Kami tak akan melupakanmu Sumbi. Terima kasih ibu dan ayah. Kalian lupakan saja aku. Waktu berjalan cepat, rumah Dayang Sumbi pun jadi dan hari pun mulai petang. malam itu ketika Dayang Sumbi sedang menjahit, tiba-tiba bola benangnya jatuh keluar pondoknya. Tiba-tiba terlontar dari mulut Dayang Sumbi tanpa ia sadari. Barang siapa yang mengambilkan benang itu, jika perempuan akan kujadikan ia saudaraku, dan jika laki-laki ia akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncullah anjing hitam dan besar itu dengan membawa gulungan benang itu. Ini pintahan benangnya wahai Tuan Putri. Bagaimana mungkin seekor anjing ini yang mengambilkan gulungan benangku? Tak mungkin ia menjadi suamiku. Baiklah, karena aku sudah mengucap, maka aku harus mempertanggungjawabkan omonganku tadi. Akan kujadikan kau suamiku dan kau kuberi nama Tumang. Lalu mereka pun hidup bersama. Pada suatu malam, Dayang Sumbi akhirnya mengetahui ternyata Tumang adalah laki-laki tampan yang telah dikutuk. Mau kuberi nama siapa anak ini? Mungkin kuberi nama ia Sangkuriang. Setelah itu, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kecil dan hebat. Pada hari itu, Dayang Sumbi keluar menghampiri anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Sangkuriang, kemarilah nak. Ada apa bunda? Bunda minta tolong agar kau berburu rusa di hutan untuk kita makan malam nanti ya nak. Iya nak, pokoknya jangan pulang malam-malam ya. Baik bunda. Setelah itu, Sang Kuryang bersama Tumang pergi menuju hutan. Lama ia berburu dan tak ada hewan buruan satupun. Karena ia tak ingin membuat ibunya kecewa, dengan rasa berat hati, akhirnya ia memanah Tumang. Tumang pun mati dan Sang Kuryang pun membelah dagingnya. Bunda, aku pulang. Bagaimana berburumu nak? Lumayan bunda. Setidaknya bisa untuk menganjal perut kita malam ini. Ya sudah, sini dagingnya supaya bisa bunda masak. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan serta memperkenalkan makanan khas dari Jawa Barat. Di sini kita memiliki karedok. Karedok adalah salah satu makanan khas Sunda di Indonesia. Karedok dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah. Antara lain ada mentimun, toge, kol, kacang panjang, ubi, labu siam daun kemangi, dan terong atau lencah. Sedangkan sausnya adalah bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula kawung, garam, dan terasi. Izinkan saya menjelaskan tentang minuman tradisional khas Jawa Barat, yaitu es doger. Es doger merupakan minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Nama es ini konon berasal dari kata dok-dok dalam bahasa Sunda yang berarti mencampur. Namun ada juga teori yang mengatakan bahwa nama es doger adalah singkatan dari dorong gerobak. Oh iya Sangkuriang, di mana Tumang? Kok dari tadi bunda tak melihat dia? Bunda. Hah? Kenapa? Daging Dagingnya kenapa? Daging yang kita makan ini sebenarnya adalah daging tuman bun. Astagfirullahaladzim, kau ini bodoh. Aduh bunda, Sangkuriang kecewa dengan bunda. Bunda lebih menyayangi seekor anjing ketimbang anak bunda sendiri. Bunda jahat. Kau sadar, yang kau bunuh dan yang kita makan itu adalah ayah kamu. Aku tak percaya. Aku benci bunda. Jika bunda lebih memilih seekor anjing ketimbang anaknya sendiri, aku akan pergi. Silahkan. Malam harinya, Dayang Sumbi baru sadar apa yang ia telah perbuat. Ia menyesali perbuatannya siang itu. Ia berdoa kepada Tuhan agar ia dapat dipertemukan oleh anaknya lagi. Tuhan pun mengabulkan doanya. Ia lalu diberi oleh Tuhan umur yang abadi dan awet muda. Hingga nanti pada suatu hari ia akan dipertemukan oleh anaknya lagi. Keesokan harinya,
Setelah sang kuyang pergi meninggalkan Dayang Sumbi, ia mulai mencari tahu apa yang ada di dunia ini. Ia merantau ke sana kemari mencari ilmu. Lama-kelamaan, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, dan berani. Setelah ia dewasa, ia teringat akan ibunya. Lalu ia berniat pulang ke kampung halamannya. Dengan berbekal seadanya dan ilmu sakti yang telah ia pelajari selama ini, ia pun berangkat. Sesampainya di sana, ia bermaksud berkunjung rumahnya dulu. Namun, ia tidak menemukannya. Justru, ia malah menemui seseorang gadis yang cantik jelita. Si uduk masih anget. Belinya di pinggir jalan. Yang lagi duduk manis banget. Boleh gak kita kenalan? Aduh, si AA bisa aja. Jangan gitulah. Beli kain warnanya merah. Dari Kediri pakainya batik. Digodain jangan marah. Salah sendiri punya wajah cantik. AA cantik-cantik gini saya sudah tua, A. Pergi ke pasar naik onta. Membeli anting indah permata. Gak peduli sih udah tua. Yang penting kita saling mencinta. Iya, A. Kalau boleh tahu nama AA siapa? Kemarin bertani ke ladang. Kenalin, saya Sangkuriang. Sangkuriang, apakah dia anakku ya? Oh, begitu. Kenalin, saya Dayang Sumbi, A. Ada kopi, ada jamu. Wajahmu secantik namamu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, sang kuyang pun mengajak Dayang Sumbi untuk menonton pesta rakyat di balai desa. Mesat lapung luhur jauh di awang-awang, lebar kencang jana bangun tayak karirang. Suku narang boas rejempa matuk nageluk, lepak mega barihi bernatarik nyurung. Saha anu bisa nyusukana tandangna, gandang jeng pertentang taya bading nanana. Dipika gimir dipika serapusa sama, kaya karempan kasian lebar wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resepna hiji rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri. Silih pikanya atau ingis bela pati, manuk dadali nganu silau kasinatria, kersakungna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resepna hiji rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri. Silih pikanya atau ingis bela pati, manuk dadali ngandung silau kasinatria, kersapumna bangsa di negara Indonesia. Izinkan saya menjelaskan lagu daerah dari Jawa Barat, Manuk Dadali. Manuk Dadali diartikan sebagai burung Garuda. Lirik lagunya menceritakan tentang bagaimana gagah perkasanya burung ini. Burung yang pemberani dan disegani oleh yang lain. Digambarkan juga Manuk Dadali yang senang bersatu dan rukun juga tidak saling iri. Hidup berdampingan penuh kasih sayang. Angklung adalah alat musik khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu. Sedangkan suara atau nada alat ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyang. Tiba-tiba, Dayang Sumbi pun terkejut karena ia melihat bekas luka yang sama yang ia pukulkan pada Sangkuriang anaknya dulu. Dayang Sumbi pun hanya bisa diam, mengingat mereka sudah saling mencintai satu sama lain. Hadah, sudah saatnya aku pergi berburu, wahai gadisku. Ya, hati-hati ya. Nanti sebelum matahari terbenam, AA harus sudah pulang ya. Bisa kau tolong aku untuk memasangkan ikat kepala ini? Baiklah, A. Tiba-tiba, Dayang Sumbi pun terkejut karena ia melihat bekas luka yang sama yang ia pukulkan pada Sangkuriang anaknya dulu. Dayang Sumbi pun hanya bisa diam, mengingat mereka sudah saling mencintai satu sama lain. Kenapa Dayang Sumbi? Kenapa dirimu hanya diam saja? Tidak apa-apa, A. Baiklah. AA, pergi dulu ya. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi sadar bahwa sang kuyang yang selama ini ia cintai adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi pun terdiam dan berdoa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, tolong berilah petunjuk pada hamba-Mu ini. Bagaimana aku mengatakannya? Tak mungkin aku menikahi anakku sendiri. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Hari pun mulai petang, dan sang kuryang pun akhirnya nampak dari hutan tempat ia berburu. Ia juga membawa daging kijang yang pada akhirnya mereka masak dan makan bersama. Namun, keadaan Dayang Sumbi berbeda dari biasanya. Ia terlihat diam, melamun. Hal itu pun membuat sang kuryang gelisah. Engkau kenapa Dayang Sumbi? Dari tadi perhatikan dirimu tampak banyak pikiran. Kau pasti tak percaya dengan apa yang kubicarakan ini, ya. Apa Dayang Sumbi? Ceritalah. Dirimu tahu, aku itu ibumu. Hei, jangan bercanda kau wahai Dayang Sumbi. Aku tak bercanda sang kuryang. Kaulah putraku. Kau bercanda, egois. Kau hanya tak ingin bersamaku kan? Tidak, aku serius. Kaulah putraku, nak. Ini tak masuk akal. Dari mana kau tahu kalau aku adalah putramu? Aku tak membuat-buat. Memang ini kenyataannya sang kuryang. Luka ini disebabkan karena aku pernah dipukul oleh seorang gadis. Karena aku membunuh seekor anjing. Apakah anjingmu bernama Tumang? Aku yakin sekali bahwa kamulah putraku, nak. Tidak! Maafkan aku, nak. Lupakanlah aku. Tidak, kau tetap harus menjadi kekasihku. Bersedialah kau. Hei Dayang Sumbi, kenapa kau terdiam? Jawab pertanyaanku. Baik, aku mau. Tapi aku ada syarat untuk kamu. Jika kau ingin menjadi suamiku, sang kuryang. Apa itu Dayang Sumbi? Katakanlah. Tolong buatkan aku danau yang luas dan buatkan aku juga perahu untuk menyeberanginya. Hanya itu? Lalu apa lagi Dayang Sumbi? Kau harus bisa menyelesaikan sebelum terbit fajar. Bagaimana sang kuryang? Oke, kalau itu yang kau mau, akan kubuatkan. Malam itu juga, sang kuryang pun bergegas menuju hutan. Tolong bawa semua teman-temanmu untuk membuat danau yang luas. Siap, laksanakan. Akan kami kerjakan, tuanku. Pak Jin dan sang kuryang pun bekerja keras. Waktu berjalan cepat, namun sang kuryang lebih cepat. Dan yang sembilan melihatnya pun tidak senang. Dan mulai mengajak para tetangganya untuk mengetuk lumbung padi dan membangunkan ayam. Dayang Sumbi, aku tidak terima. Kau sangatlah curang. Karena sang kuryang sangat marah, ia pun menendang perahu yang dibuat hingga perahu itu pun tengkurap. Lama dan lama, perahu itu berubah menjadi gunung. Dan gunung itu dijuluki Gunung Tangkuban Perahu. kabeng bat mana
gending rongka tamah honda kumprung di panggung geus jadi kagandrung sok gararetik sapating dengar kenek tepak kendang ngajak ngingklah aduh manis sergap kabeng bateriak ngajak ujul si pesan tuh bajidor pada kahot mual kapok lutang penyambut si sopan mual ngejak bajidor tuwali pogo mual arek mual kali jajakin. Saya menjelaskan tentang tari Bajidor Kahut. Tari Bajidor Kahut adalah sebuah seni yang bercerita tentang pergaulan Mojang yang ceria. Itulah mengapa tarian ini dibawakan oleh sekelompok remaja putri. Izinkan saya menjelaskan pakaian dari Jawa Barat. Beskap merupakan baju adat Sunda yang biasanya digunakan saat acara-acara penting atau formal. Umumnya beskap berwarna hitam polos. Pakaian beskap identik dengan kerahnya yang tebal dan tinggi tanpa ada lipatan. Bagian belakang baju beskap biasanya lebih pendek dari bagian depan.